Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi mahasiswa-mahasiswi semua. Dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan perkuliahan kita dengan mata kuliah pengantar ekonomika. Kali ini kita masuk pada pertemuan ke-6, di mana pada pertemuan ke-5 dan ke-4 kita telah membahas tentang perilaku konsumen. Nah, kali ini pada pertemuan ke-6 kita akan membahas biaya dan penerimaan. Ya, biaya dan penerimaan. Nah, dua hal ini sering kita mendengarnya dengan kata lain, biaya dan penerimaan itu selalu kita dengar dan kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada konsepnya biaya dan penerimaan dalam ekonomi itu sebuah harus kita pelajari dan mempunyai epistemologis dan pembahasan secara empirik yang bisa kita bahas kali ini. Dalam biaya ini adalah suatu yang kita keluarkan untuk mendapatkan suatu harapan dengan kompensasi nilai tertentu. Jadi biaya itu terbagi dalam 3 konsep biaya, yaitu opportunity cost, ini biaya opportunity, atau dengan kata lain kalau opportunity ini adalah kesempatan, yaitu selisih biaya produksi tertinggi terhadap biaya produksi alternatif atas sumber daya yang digunakan. Artinya di sini adalah selisih dari biaya yang kita keluarkan dikurangi dengan biaya produksi alternatif. Nah, kedua, yang disebut dengan biaya eksplisit, secara harfiah atau secara pengertian, eksplisit ini adalah sesuatu yang kelihatan eksplisit. Nah, biaya eksplisit di sini diartikan adalah pengeluaran aktual, atau secara akuntansi itu pengeluaran aktual perusahaan untuk penggunaan sumber daya dalam proses produksi. Nah, biaya eksplisit ini nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Ada itu nanti namanya biaya variabel, biaya fixed cost, biaya tetap, dan lain sebagainya. Ketiga, ada namanya biaya implisit. Implisit ini kebalikan dari eksplisit. Kalau eksplisit itu dengan kata lain dibilang kelihatan, namun kalau biaya implisit itu tidak kelihatan. Namun secara pengertian di sini adalah biaya ekonomi perusahaan atas penggunaan sumber daya yang ditimbulkan karena produksi. Jadi setiap aktivitas di dalam industri, yaitu produksi, ada biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dengan menggunakan sumber daya yang ada. Nah, sumber daya yang ada pada suatu perusahaan bisa itu money, material, metode, mesin, kemudian energi, dan sampah.
itu sebenarnya ada 6 konsep dalam teori, namun sekarang mungkin sudah ada 7 penambahan dengan WACE. Kemudian pertanyaannya, apa hubungan biaya produksi dan hasil produksi? Ada tidak hubungannya? Nah, di sini kita bisa lihat biaya yang dilambangkan dengan Q, di mana Q itu adalah output, sementara output di sini dilambangkan dengan X, mana X itu dihasilkan dari input. Nah, fungsi biaya produksi hubungan input dan output. Besarnya biaya produksi itu dipengaruhi jumlah output. Jadi besarnya biaya output tergantung pada biaya input yang digunakan. Artinya di sini semakin besar biaya produksi, berarti biaya bahan baku juga akan ikut berpengaruh atau sesuai dengan bahan baku. Nah, perilaku atau habit atau karakteristik biaya produksi itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Pertama itu karakteristik fungsi produksi atau ciri dari fungsi produksi itu. Nah, ketika fungsi produksi itu by order atau by stock, atau disebut job shop dan flow shop ya, kalau di industri, itu berpengaruh pada perilaku biaya, hubungannya pada outputnya. Contoh misalnya flow shop itu konsep dalam konsep sistem produksi ya, ada namanya metode flow shop. Nah, metode flow shop dalam sistem maintenance atau perawatan ataupun pelayanan dalam suatu produksi itu selalu dikaitkan atau berhubungan dengan metode first in first out atau barang yang pertama masuk pertama keluar. Nah, flow shop beda lagi karena dia diproduksi tidak massal, sementara flow shop itu massal ya. Nah, itu berpengaruh pada biaya. Nah, kemudian terkait juga dengan karakteristik fungsi produksi, ada yang dia produksi dengan by stock dan by order. Ada yang produksi by assembling, jadi beda-beda di dalam proses industri ya, dalam sistem proses industri. Sementara kalau untuk by order, berarti industri tersebut melakukan produksi dengan menunggu pesanan, sehingga biaya produksi bisa berbeda dengan sistem by stock ya, dan by order itu sangat berbeda. Sementara kalau by stock dia akan membuat produksi suatu produk tanpa dia menunggu orderan, sehingga dia menyetop, dan ketika konsumen mencari barang tersebut, dia tidak susah lagi untuk melayani konsumen atau memberi atau menjual produk tersebut. Ada sisi baik dan ada sisi buruknya by order dan by stock. Untuk by order itu
harga barang berpengaruh pada fluktuasi ekonomi pada saat itu. Nah, bila harga bahan bakunya naik, otomatis harga produk tersebut ikut naik. Tapi kalau dia turun, ikut turun. Nah, tapi kecil kemungkinan suatu harga bahan baku biasanya bila naik itu biasanya jarang turunnya. Nah, sementara kalau dia buy stock, harga lebih stabil dibanding buy order. Nah, ketika ada fluktuasi ekonomi di produk tersebut, karena dia sudah membuat terlebih dahulu biaya produksinya atau biaya bahan bakunya tidak melonjak naik, sehingga dia tidak produsen tidak langsung menaikkan harga tersebut atau bisa memanage harga tersebut lebih baik daripada membuy order. Kedua, perilaku biaya produksi itu dipengaruhi harga input yang digunakan dalam proses produksi. Harga input di sini berkaitan dengan bahan baku tadi. Nah, bahan baku itu berkaitan dengan banyak faktor ya. Pertama itu ya berpengaruh pada transportasi, kemudian lingkungannya dan resource-nya sendiri ya. Bila di suatu perusahaan resource sendiri itu susah, itu akan berefek pada harga input yang tidak stabil. Artinya misalnya industrinya dilakukan atau berproduksi di tempat di mana resource-nya itu jauh dari industri. Bila hal itu terjadi, akan timbul banyak masalah di mana permasalahan biaya transportasi yang berakibat pada harga yang dipengaruhi. Nah, itu juga berpengaruh pada biaya produksi. Jadi hubungan biaya produksi dengan hasil produksi sangat erat hubungannya, hubungan positif ya. Bila biaya produksi naik, ya berarti hasil produksi diharapkan itu naik. Nah, memang ada case-case tertentu di mana biaya produksi naik, tapi hasil produksi menurun. Nah, hasil produksi ini terbagi dua, ada hasil produksi dinilai secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau dia hasil produksinya kuantitatifnya meningkat, kualitasnya tidak, ini tidak diinginkan oleh perusahaan. Nah, hubungannya adalah positif pastinya. Tapi ada case-case tertentu yang memang hubungannya itu negatif. Baik. Nah, fungsi biaya pertama itu kita bisa ketahui ada 3 konsep fungsi biaya di dalam suatu produksi. Katakanlah pertama itu biaya tetap atau fixed cost. Nah, biaya tetap ini adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Artinya, biaya yang jumlahnya tetap meskipun volume kegiatan produksinya berubah-ubah. Jadi kita mengeluarkan biaya sama dari kurun waktu tertentu dengan volume kegiatan yang berbeda-beda. Contoh biaya tetap adalah biaya untuk membayar, misalnya di dalam suatu produksi makanan itu ada namanya pakar kimia atau pakar bagian QC namanya ya. Dan biaya membayarnya itu ya apa? Biayanya tetap. Ya walaupun nanti
kegiatan produksi yang bersangkutan itu berubah-ubah. Kedua, dikategorikan fixed cost atau biaya tetap itu biaya sewa tempat penjualan. Ketika suatu home industri dia menyewa tempat, itu pasti tetap harganya ya ketika dia menyewa. Sehingga biaya sewa pada tempat penjualan atau tempat produksi itu dikategorikan dalam fixed cost. Dan biaya penyusutan alat-alat produksi. Sehingga mesin-mesin produksi itu dikategorikan biaya fixed cost. Artinya dia sudah beli duluan ya, walaupun nanti secara nilainya menyusut. Jadi kalau digambarkan dalam diagram ini kartesius, di mana sumbu tegak adalah jumlah biaya produksi, biasanya dalam bentuk rupiah, dan sumbu mendatar itu adalah produksi sendiri atau Q, maka biaya tetap berupa garis lurus. Ini biaya garis lurus. Garis lurus horizontal. Nah, itu untuk biaya tetap. Ada namanya biaya variabel atau variable cost. Nah, ini biaya variabel yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Artinya semakin banyak volume kegiatannya, semakin besar biayanya. Jadi kalau banyak barang yang diproduksi, biayanya juga banyak. Ini biaya variabel ini akan meningkat sebanding dengan peningkatan jumlah produksi. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku. Kemudian biaya bahan pembungkus atau kemasan untuk produk. Jadi jika digambarkan dalam diagram kartesius, maka garis biaya variabel atau total variable cost berupa garis lurus ke kanan. Ini garis lurus ke kanan, atas miring ya, gradien. Berarti kalau dia di situ gradien positif artinya. Kemudian biaya total. Fixed cost, variable cost, total cost. Nah, biaya total adalah hasil dari penjumlahan biaya tetap fixed cost dengan biaya variabel atau dengan persamaan matematis dibuat itu total cost sama dengan variable cost plus total variable cost. Nah, jadi total cost itu fixed cost plus total variable cost. Sementara kalau kita bisa sederhanakan lagi, TC sama dengan FC plus VC kali Q. Jadi kalau digambarkan dalam diagram kartesius, maka biaya total itu merupakan gabungan dari biaya tetap dengan biaya variabel. Yaitu berupa garis lurus ke kanan atas atau miring positif ya, dengan titik dengan awal titik pada 0 ya, tapi dimulai dari biaya tetap. Nah, kemudian fungsi biaya itu ada namanya biaya rata-rata. Ya, biaya rata-rata itu terbagi lagi, ada average fixed cost. Bisa dilihat ini average fixed cost. Nah, ini garis melengkung ini.
itu average fixed cost itu adalah total fixed cost bagi fee-nya, bagi quantity produksinya. Kalau tadi biayanya di vertikal, horizontalnya adalah kuantitinya. Ya. Sementara untuk average variable cost begitu juga. Jadi average variable cost itu dibagi dengan fee-nya. Ya. Average cost berarti average cost itu AC sama dengan TC per key, total cost per kuantitinya, atau sama dengan total fixed cost plus total variable cost bagi fee. Itu sama artinya average fixed cost plus average fixed variable cost. Nah, sementara biaya marginal, ini sering juga disebutkan, ini adalah biaya marginal adalah derivatif atau turunan pertama dari fungsi total cost. Jadi untuk memperoleh biaya total ya itu dikalikan ya, kali kuantitinya. Untuk itu ya, untuk marginal cost, ini marginal cost yaitu MC sama dengan delta atau slope total cost bagi slope kuantitinya. Jadi di sini terlihat semakin besar atau semakin tinggi kuantitinya, biaya marginalnya semakin tinggi. Nah, ini hampir sama tapi terbalik pada total fixed cost. Namun di sini kalau dia kuantitinya itu makin banyak, namun biaya produksinya pun sedikit. Jadi kalau dia dilihat di sini semakin sedikit atau berbanding terbalik dengan marginal cost. Masuk ke penerimaan. Penerimaan ini yaitu hasil penjumlahan. Penerimaan hasil penjumlahan merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual. Penerimaan total atau total revenue itu adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit. Nah, serupa dengan fungsi biaya total ya. Jika fungsi penerimaan marginal MR adalah derivatif pertama dari fungsi penerimaan total, dapat kita lihat bahwasanya itu derivatifnya itu menjadi rumus penerimaan marginal. Nah, sehingga fungsi penerimaan total yang lengkap tidak mengandung konstanta K atau HR sama dengan PR per Q sama dengan F kali Q per Q. Nah, hubungan biaya, penerimaan, dan laba. Perencanaan produksi itu tak terlepas pada satu produk, dua input, dan tiga teknologi. Jadi produk, input dulu, baru produk dan teknologi atau metodenya. Nah, terkait dengan itu, keuntungan suatu perusahaan itu adalah selisih penerimaan terhadap pengeluaran biaya. Jadi laba atau keuntungan itu total revenue kurang total cost. Dan
Jadi total penerimaan kurang total cost. Artinya biaya yang dikeluarkan kurang total semua biaya. Sehingga itu disebut keuntungan. Nah, sementara total revenue itu sama dengan harga dikali kuantitas barangnya. Jadi berapa banyak barangnya dikali harga per barangnya itu. Misalnya jumlah total produknya itu 10, satu produk harganya 10, ya berarti 100. Ya. Jadi TR-nya 100. Sementara total cost-nya itu adalah total fixed cost plus total variable cost. Karena total fixed cost itu adalah F kali A, di mana A konstanta. Sementara kalau total variable cost itu adalah total cost sama dengan A plus B kali Q. Bisa kita lihat pada hubungannya pada kurva, di mana kita lihat pada kuantiti barang pertama, kita lihat untuk total variable cost itu pasti sama garisnya. Artinya total fixed cost, total biaya yang dikeluarkan untuk barang tertentu, walaupun jumlah barangnya banyak, tetap biayanya sama. Kemudian kita lihat total variable cost, di mana semakin banyak kuantiti atau barang yang diproduksi, akan semakin naik biayanya. Nah, kalau untuk total revenue itu semakin naik kuantitinya, semakin tinggi biayanya. Jadi di sini bisa kita lihat di mana total cost itu diambil dari titik total fixed cost. Ya. Semakin naik dengan kuantitasnya. Namun tingkat frekuensi atau tingkat kenaikan dari total cost dan total revenue itu lebih rendah total cost daripada total revenue. Nah, perpotongan garis antara total revenue dan total cost itu disebut BEP atau break even point, di mana break even point adalah titik impas ketika perusahaan dikategorikan tidak untung dan tidak rugi. Namun pada waktu di kurva di bawah ini ya, sebelah kiri dari total BEP atau break even point itu dikategorikan perusahaan masih dikategorikan merugi. Sementara pada titik Q3 ke atas, perusahaan akan mengalami keuntungan sesuai dengan total revenue dan total cost-nya. Artinya. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Untuk pertanyaan boleh ditanya by komen atau japri langsung ke WA saya. Saya rasa itu saja, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.